Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, dalam episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul hal-hal yang membuat ibadah puasa lebih berkualitas. Sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini yaitu Kiai Ahmad Zaini Dahlan. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, semakin sehat dan semakin semangat berpuasa. Alhamdulillah. Dan di sini juga sudah ada santri putri Pondok Pesantren Haskempek. Gimana Mbak? Kabarnya? Alhamdulillah. Dan untuk pemirsa di rumah, saya doakan sehat dan lancar puasanya. Baik pemirsa, tema kali ini yaitu hal-hal yang membuat ibadah puasa lebih berkualitas. Teman-teman di rumah juga bisa mengikuti bergabung bersama kami dengan membuka Al-Quran, dan berikut akan dilantunkan surat Al-Bayyinah 1-5 yang akan dibacakan oleh santri putri Pondok Pesantren Haskempek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yaslu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, yakni Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci yakni Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi yakni kitab-kitab yang lurus lagi benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus lagi benar. Terima kasih sudah dibacakan surat Al-Bayyinah beserta artinya pula. Tetap bersama kami di program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bergabung bersama kami di program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon.
Monggo untuk Kang Ahmad menyampaikan penjelasan tema episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali meranking puasa itu ke dalam 3 ranking, 3 tingkatan, 3 level. Yang pertama adalah shaumul umum, yaitu puasanya orang umum. Kemudian di atasnya ada shaumul khusus, puasanya orang khusus. Dan di atasnya lagi ada shaumu khususil khusus, yaitu puasanya orang khususnya khusus, orang istimewanya istimewa. Nah, kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, anak-anakku sekalian dan pemirsa RCTV Langkap Padane, mari kita mencoba untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, sehingga paling tidak kita bisa masuk kepada level yang pertama tadi, shaumul umum. Kalau bisa, maka kita tingkatkan puasa kita menjadi level berikutnya, yaitu shaumul khusus, puasanya orang khusus. Dan kalau bisa lagi, dan ini memang sulit dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melaksanakannya, meningkat kepada shaumu khususil khusus. Nah, sekarang bagaimana kriteria agar puasa kita bisa dimasukkan dalam kategori shaumul umum? Ada 2 hal yang mungkin perlu diperhatikan dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang terpenting. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah keikhlasan dalam kita melakukan ibadah puasa. Apa itu keikhlasan? Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan ibadah puasa yang kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tanpa dicampuri dengan pamrih-pamrih dan kepentingan yang lain. Ikhlas ini sebenarnya merupakan prinsip dalam ibadah, tidak hanya di dalam puasa, kan tapi juga dalam sholat, berzakat, berhaji, dan ibadah-ibadah yang lain memang harus dilakukan dengan ikhlas. Tadi disebutkan ayat Al-Qur'annya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi kita semua, termasuk kita orang-orang mukmin, juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyembah Allah semata dan mentaati perintah-perintah Allah semata tanpa dicampuri dengan tujuan-tujuan yang lain. Itu berarti makna ikhlas di situ. Nah, ikhlas ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Jadi semua amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat dan tujuannya untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Tapi apabila tujuan beribadah itu untuk mencari harta dunia, untuk mencari ketenaran, atau barangkali anak-anakku sekalian agar supaya mendapatkan calon suami yang ganteng, maka kita akan bisa mendapatkannya sepanjang itu diusahakan dengan sungguh-sungguh. Tapi hanya itulah yang didapatkan. Kita ada sebuah hadis lagi ya, yang menjelaskan, ini maqalah ulama yang dinisbatkan oleh sebagian ulama sebagai hadis Rasulullah SAW. An-nasu kulluhum halka illal alimin. Bahwa manusia semuanya adalah binasa kecuali mereka yang punya ilmu pengetahuan. Dan wal alimuna kulluhum halka illal amilin.
Orang yang punya pengetahuan akan binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmu pengetahuannya, dan mereka yang mengamalkan ilmu pengetahuannya akan binasa kecuali mereka yang ikhlas dalam beribadah. Dan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah pun masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Demikian yang mungkin bisa dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali penjelasan pada sore hari ini. Nah, Mbak di sini apakah ada yang ingin bertanya? Atas nama Mbak siapa? Haniatun Ramadhani. Monggo silahkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya minta izin bertanya. Silakan. Sebelumnya tadi telah dijelaskan bahwasanya puasa itu ada yang umum, ada yang khusus, dan ada yang khusus terkhusus. Pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak mampu pada level umum dan tidak beranjak di level khusus maupun khusus terkhusus, maka di mata Allah itu bagaimana dan bagaimana saya bersikap? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali, dan ini juga akan melengkapi penjelasan saya. Level umum tadi yang penting ikhlas, dan yang kedua adalah memenuhi syarat rukun berpuasa sekaligus juga menjauhi segala yang dapat membatalkan puasa. Nah, dalam level umum ini adalah merupakan puasa yang banyak dilakukan oleh kita semua umat Islam ya. Sebentar Pak Kiai, kita potong terlebih dahulu. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di program Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami di program Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Nah, tadi itu ada santri yang bertanya, bagaimana jika kita tidak mampu di tingkatan saumul umum, apalagi sampai ke tingkatan saumul khusus terkhusus? Monggo dijawab Pak Kiai. Terima kasih. Jadi peringkatannya tadi adalah pertama saumul umum. Memang kita seyogianya untuk meningkatkan puasa kita, untuk menaik ke level saumul khusus. Nah, apa yang harus kita lakukan agar supaya menjadi saumul khusus? Maka kita harus mempuasakan tidak hanya mulut dari makanan, alat kelamin dari hubungan seksual ya, akan tapi juga kita harus memuasakan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti lisan kita harus puasa dari berbohong, lisan kita harus berpuasa dari membicarakan orang lain, kuping kita juga harus berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang buruk, kemudian juga tangan kita berpuasa dari menyakiti orang lain, kaki kita juga kita tahan untuk tidak melangkahkan kakinya kepada hal-hal yang bermaksiat. Maka apabila kita sudah berhasil untuk memuasakan semua anggota tubuh kita, maka puasa kita akan naik peringkat dari yang semula saumul umum menjadi saumul khusus. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya, orang atau kita semua yang levelnya masih dalam level saumul umum? Ya, memang sebenarnya sudah cukup baik, sudah bagus ya. Akan tapi kita harus tetap waspada. Karena apa? Karena ada sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan bahwa kam min so'imin laisa lahu min somihi illa atsun wa ju'un illa ju'un wa atsun. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, mereka yang puasanya hanya level umum, hanya memenuhi syarat rukun
dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, ini terancam untuk itu. Maksudnya dalam batas-batas yang bisa terjerumus ke berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Memang dia sudah tidak ada kewajiban untuk puasa atau kewajiban puasanya sudah gugur, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak anak-anakku sekalian dan para pemirsa RCTV di rumah untuk senantiasa meningkatkan kualitas puasa kita dengan cara apa? Dengan cara tadi. Jadi mari kita puasakan juga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya hal itu sudah bisa kita capai, maka kita akan masuk ke level berikutnya yang memang sangat berat, yaitu kita juga memuasakan hati dan pikiran kita. Bagaimana hati dan pikiran kita tidak berpikir dan tidak merasa kecuali berpikir tentang Allah dan merasakan Allah. Itu memang merupakan level puasa yang paling tinggi. Demikian jawabannya, moga-moga bisa dimengerti. Nah, kira-kira kesimpulan dari tema episode kita kali ini itu seperti apa, Pak Kiai? Terima kasih. Jadi level puasa itu ada puasa umum, dan ini umumnya kita semua. Yang penting kita lakukan itu dengan ikhlas, memenuhi syarat rukun puasa, menjauhi segala hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan seks di siang hari, ya itu adalah puasa kita semua. Barangkali kita perlu meningkatkan kualitas puasa kita menjadi shaumul khusus, di mana yang kita puasakan itu tidak hanya yang saya sebutkan tadi, akan tapi bagaimana juga kita bisa memelihara lisan kita dari berkata bohong, memelihara lisan kita dari membicarakan orang lain, dari mengumpat, berbicara kotor. Bagaimana juga kita menjaga telinga kita agar jangan mendengarkan hal-hal yang menimbulkan dosa, ya. Kemudian juga kita menjaga pandangan kita, ini penting. Jadi belum Bapak sebutkan, pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menjaga tangan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian kita juga menjaga kaki kita jangan sampai dilangkahkan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita menjaga seluruh anggota tubuh kita, maka insya Allah nanti peringkat puasa kita akan naik dari yang semula shaumul umum menjadi shaumul khusus. Nah, bagaimana? Kan itu merupakan tugas yang berat. Ya, memang itu tugas yang berat. Tapi ingat, seperti yang Bapak sudah jelaskan, ada hadis Nabi yang mengancam bahwa banyak orang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Kalau misalnya kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita, maka kita termasuk orang-orang yang terancam dalam hadis tersebut. Jadi kita melalui ibadah puasa ini hanya yang kita rasakan ya rasa lapar dan dahaga, kita tidak mendapatkan keutamaan dari puasa yang kita laksanakan. Demikian kesimpulannya. Oke, mari kita bersama-sama berbanyak berbuat baik, tidak berbohong, dan masih banyak amal perbuatan baik lainnya. Pemirsa, tibalah kita di penghujung acara. Tetap saksikan program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan spesial dari Basnas Kabupaten Cirebon selama Ramadan pukul 3 sore hanya di RCTV Langka Padane. Saya Nuzhatul Hilawa pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.